Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Pendidikan adalah cahaya. Ia menerangi pikiran, membentuk karakter, dan menggerakkan peradaban. Namun, tahukah kita bahwa fondasi pendidikan yang kita nikmati hari ini dibangun di atas perjuangan panjang seorang tokoh luar biasa? Selamat datang di video Lentera, Lensa Cerita Keteladanan. Hari ini kita akan menelusuri pemikiran seorang bapak pendidikan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Nama ini mungkin sudah sering kita dengar sejak kecil. Namun, siapakah sebenarnya beliau? Raden Mas Suwardi Surjaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah satu nama sebuah kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Ia merupakan putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Pakualam ketiga. Ia menamatkan pendidikan dasar di European Lager School. Sekolah ini merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Ia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia, namun ia tidak menamatkannya karena kondisi kesehatannya yang buruk. Kemudian, ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Ia pernah bekerja untuk surat kabar Suditomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Ia tergolong salah seorang penulis yang handal pada masanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Tomo pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa pada waktu itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Tomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi Muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multiteknik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahannya sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest de Weizsäcker. Kemudian, de Weizsäcker mendirikan Indisch Partij. Suwardi diajak pulang. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian, ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakannya untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang berencana ia dirikan. Pada tanggal 3 Juli 1922, ia akhirnya mendirikan perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Saat ia genap berusia 40 tahun menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa.
Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu adalah bahasa Jawa berbunyi Ingarsa Sung Tulada Ing Madya Mangun Karsa Tuturi Handayan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Selain trilogi kepemimpinan, Ki Hajar Dewantara juga mengelopori konsep yang kini kembali relevan dan bahkan menjadi landasan kebijakan pendidikan nasional, yaitu kemerdekaan belajar. Bagi beliau, belajar bukan hak istimewa segelintir orang. Belajar adalah hak setiap manusia, dan manusia belajar paling baik ketika mereka bebas. Bebas bereksplorasi, bebas bertanya, bebas mengembangkan potensi sesuai kodratnya. Konsep ini menentang sistem pendidikan kolonial yang kaku dan represif, di mana murid hanya dijejali pengetahuan tanpa diberi ruang berpikir. Ki Hajar Dewantara ingin murid menjadi manusia merdeka, bukan mesin yang patuh. Lalu, apa relevansi pemikiran ini bagi kita, mahasiswa teknik industri di tahun 2026? Teknik industri menuntut lebih dari sekedar kemampuan teknis. Ia menuntut kepemimpinan, kerjasama, kemampuan membicarakan masalah secara kreatif, dan kepekaan terhadap dampak sosial dari setiap keputusan kita. Nilai Ingarsa Sung Tulada mengajarkan kita untuk memimpin dengan integritas. Ing Madya Mangun Karsa mengajarkan kita untuk menjadi anggota tim yang suportif. Dan Tuturi Handayani mengajarkan kita untuk memperdayakan orang lain di sekitar kita. Manusia unggul bukan hanya karena yang cerdas, tapi yang berintegritas, adaptif, dan peduli sesama. Dan itulah yang Ki Hajar Dewantara perjuangkan selama hidupnya. Ki Hajar Dewantara telah pergi, namun pemikirannya tidak pernah benar-benar meninggalkan kita. Sebagai generasi penerus bangsa, warisan Ki Hajar Dewantara bukan untuk dikagumi dari jauh. Ia untuk dihidupi dalam setiap pilihan, setiap tindakan, dan setiap interaksi kita sehari-hari. Setiap kali seorang guru memilih untuk memberi teladan ketimbang sekadar memerintah, di sanalah Ing Ngarsa Sung Tulada hidup. Setiap kali seorang teman mengulurkan tangan di saat kita terjatuh, di sanalah Ing Madya Mangun Karsa bernapas. Setiap kali kita memilih untuk mendorong orang lain maju, bukan hanya menariknya ke bawah, di sanalah Tuturi Handayani berdenyut. Demokrasi yang kita adakan, misalnya kita menghilangkan titulatur. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Ia masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki kalau laki-laki, Nyi kalau perempuan yang sudah bersuami, dan Ni kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan. Ini kita dengar. Tapi mungkin kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa ini adalah istilah yang berasal dari taman siswa. Ketika taman siswa berdiri di tahun 1922, maka ada satu ucapan dari presiden kita yang pertama, marhum Sutatmo Srioksumo, yang ditulis dalam karangan dalam bahasa Belanda yang berbunyi, demokrasi zonder leidenschap is een ramp voor het volk. Dan ini lalu kita jelaskan di dalam beberapa ceramah yang kita adakan. Demokrasi yang tidak dipimpin oleh kebijaksanaan, itu berarti tiap-tiap orang merasa boleh berbuat semau-maunya. Dan karenanya akibatnya tidak lain daripada kekacauan. Kita mengadakan istilah itu oleh karena di Eropa ada tradisi yang menetapkan bahwa di dalam rapat-rapat
di dalam pemilihan umum, maka separuh dari jumlah suara tambah 1, itulah yang dimenangkan. Bukan kebijaksanaan, bukan kebenaran, akan tapi hanya jumlah suara.